Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Farahimakumullah. Kita lanjutkan sesi keduanya, al-ikhwah, terkait kitab Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Kita sampai pada bait ke-18, yaitu wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Iya, sampai bait itu kan? Ya kan? Wasuma. Ya, suma. Nah, jadi wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Di sini musannif ataupun al-Imam Ibnu Malik menjelaskan apa itu isim mu'rab atau alasan dari isim mu'rab gitu ya. Ya, atau ta'rif bagi isim mu'rab. Maka di sini beliau terangkan isim mu'rab itu adalah ma qad salima min syabahil harfi, yaitu apa saja ataupun sesuatu yang benar-benar selamat dari keserupaannya terhadap huruf. Contohnya arad dan suma. Ya, contohnya arad dan suma. Itu contoh dari isim mu'rab. Nah, mungkin paling pertanyaannya di sini, ngapain Imam Ibnu Malik menyebutkan lagi alasan kenapa isim itu mu'rab gitu ya. Ya barangkali karena kan di atas kan beliau sudah katakan bahwa al-mabniyu gimana? Ila mu'rabin wa mabniyin, gimana kemarin apanya? Iya, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun li syabahin minal hurufi mudni, kan begitu ya. Nah, berarti kan mafhumnya ya, ketika beliau katakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun li syabahin minal hurufi mudni, berarti mafhumnya adalah mu'rab itu salima min syabahil hurufi. Nah, lalu kenapa beliau katakan lagi di sini kan gitu ya? Ya paling mungkin jawaban kita hanya bisa kita katakan mantuk itu lebih kuat daripada mafhum gitu ya. Jadi beliau mentakkidnya gitu ya. Ya, agar lebih bisa memberikan pemahaman yang lebih kuat. Ya, karena mantuk itu ataupun sesuatu yang tersirat itu lebih kuat daripada sesuatu yang tersirat. Apalagi bagi orang umum ya, bagi orang awam ya, maka yang mantuk itu lebih bisa dia cerna ketimbang yang mafhum. Ya, karena memang andaikan tidak ada ungkapan ini pun sebenarnya mafhum dari ungkapan wa mabniyun li syabahin minal hurufi mudni itu sudah memberikan pemahaman bahwa mu'rab berarti selamat dari keserupaannya terhadap huruf. Ya, wallahu alam. Mungkin barangkali demikian. Contohnya seperti arad dan suma. Ya, kita baca dari penjelasan syarih di sini. Yuridu annal mu'raba ini annal mu'raba berarti khilaful mabni ya. Jadi yuridu annal mu'raba khilaful mabni. Wa qad taqaddama annal mabniya ma ashbahal harfa. Jadi maksud musannif bahwasannya mu'rab itu adalah antonim mabni gitu ya. Bahwasannya mu'rab itu adalah antonim mabni, lawan dari mabni ya, khilafal mabni ya, khilaful mabni. Waqad taqaddama al-mabni, dan sungguh sudah kita terangkan sebelumnya tentang al-mabni, bahwa al-mabni adalah ma asbahal harf, sesuatu yang menyerupai huruf. Fal mu'rab ma lam yushbihil harf, maka mu'rab itu adalah berarti ma lam yushbihil harf, sesuatu yang tidak menyerupai huruf. Karena di sebelumnya kita katakan mabni itu adalah sesuatu yang menyerupai huruf. Makanya lah tadi Imam Ibnu Malik mengatakan wa mu'rabul asma ma qad salima min syabahil harf. Ya udah, berarti itulah isim mu'rab. Ya, jadi apa namanya, di sini beliau tidak menggunakan istilah ataupun ta'rif taghyiru awakhiril kalim, namun menggunakan pendekatan yang berbeda di dalam mendefinisikan mu'rab. Karena apa? Mungkin menurut dia mu'rab itu sudah mengindikasikan taghyir. Ya, kata mu'rab itu kan perubahan ya. I'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu kalimat kan gitu. Jadi dia lebih menggunakan pendekatan yang berbeda di dalam memberikan definisinya, yaitu dengan mengatakan ma qad salima min syabahil harf. Sementara kalau mabni dia definisikan apa? Li syabahin minal hurufi mudni. Ya, tidak mengatakan al bina'u
ma yataghayyar ya, ma yataghayyar syaklu akhirih bitaghayyuril awamil ya. Biasanya kan begitu ya definisinya. Sesuatu yang tidak berubahnya akhir kalimat disebabkan oleh perubahan amil kan gitu. Jadi biasanya kan demikian bina itu. Namun di sini dia menggunakan definisi yang berbeda ya. Menggunakan pendekatan yang berbeda di dalam memberikan definisi kedua istilah tersebut, yaitu mu'rab dan mabni. Ya, wallahu alam. Intinya, karena sebelumnya kita katakan bahwa mabni itu adalah ma asbahal harf, berarti mu'rab adalah ma lam yushbihil harf wa yanqasimu ila sahihin. Ya. Dan mu'rab ini terbagi kepada sahih, maksudnya isim mu'rab yang sahih. Wahua, ya, Syarih di sini langsung memberikan definisi dari isim mu'rab yang sahih. Wahua ma laisa akhiruhu harfu illatin. Ya, ini adalah yang akhirnya itu bukan berupa huruf illah. Nah, syarah Ibnu Aqil ini itu didasari oleh contoh yang diberikan oleh Imam Ibnu Malik, yaitu ka'ardin. Ya, sehingga Imam Ibnu Aqil di sini memberikan penjelasan seperti ini dengan mengatakan wa yanqasimu ila sahih. Padahal Ibnu Malik kan nggak ada bilang tuh wa yanqasimu ila sahih. Tapi ada misteri dari pernyataan Imam Ibnu Malik yang dipecahkan oleh Syarih di sini, yaitu dengan mengatakan wa yanqasimu ila sahihin. Ya kan demikian ya. Baik, demikian. Iya, cerdasnya ya. Baik. Jadi di sini ya sebenarnya bukan cuma Imam Ibnu Malik yang cukup cerdas, tapi Syarih juga cerdas tentunya kan gitu ya. Baik, nah demikian. Wa yanqasimu ila sahihin wa huwa ma laysa akhiruhu harfu illatin ka'ardin. Wa ila mu'tallin, dan terbagi kepada mu'tal. Jadi terbagi kepada sahih dan terbagi kepada mu'tal. Yang sahih tadi definisinya ma laysa akhiruhu harfu illah, contohnya ka'arad, dan terbagi kepada mu'tal yang definisinya didefinisikan oleh Syarih huwa ma akhiruhu harfu illatin. Isim mu'tal, isim mu'rab yang mu'tal itu adalah yang akhirnya huruf illat. Ya, isim mu'rab yang mu'tal adalah yang akhirnya huruf illat. Contohnya seperti suma. Nah, jadi dasar Syarih memberikan penjelasan ini itu adalah melalui ucapan-ucapan Imam Ibnu Malik. Ketika Imam Ibnu Malik mengatakan arad dan suma. Ya, jadi mewakili ya, pernyataan Imam Ibnu Malik mewakili hal tersebut. Arad dan suma. Ya. Nah, sebenarnya ada yang lebih tersirat lagi ya, masih ada misteri lagi di sana, yaitu apa? Secara tidak langsung juga bahwa Imam Ibnu Malik sedang menjelaskan kepada kita, i'rab itu terbagi kepada dua, lafdzon wa takdiran. Kan gitu. Karena ketika dia katakan aldin, ka'aldin, berarti lafdzon i'rabnya. Ketika dia katakan wasuma, berarti takdir i'rabnya. Ya, jadi ngeri sekali ya, simpel aja dengan mengatakan wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'ardin wa suma. Lah kalau kita udah panjangnya bukan main ini ya. Kan gitu. Iya, demikian. Iya, panjang sekali kan gitu ya. Ya, ada banyak yang harus diterangkan di sana. Pertama adalah kita menerangkan bahwa isim itu terbagi kepada dua, yaitu sahih dan mu'tal. Kemudian kita menerangkan bahwa i'rab itu ada dua macam, ada yang lafdzon dan ada yang takdiran. Namun di sini Imam Ibnu Malik cukup mengatakan ka'ardin wa suma, sudah tersirat di sana apa-apa yang diinginkan, kan begitu. Ya, tinggal di sini butuh kejelian Syarih ya, ataupun si penjelas, si penerang. Baik. Kemudian di sini Syarih istidrat ataupun meluas ya, melebar dengan membahas tentang suma. Nah, suma beliau katakan ya, karena mungkin ini cukup gharib, asing barangkali di tengah-tengah kita ya, di tengah-tengah kita, kalau di mereka barangkali tidak asing ya. Jadi suma ini adalah salah satu ungkapan untuk ism. Salah satu ungkapan untuk ism. Jadi lughatun fil ism. Ya, salah satu ungkapan untuk isim. Wa fihi, yang mana sebenarnya ungkapan untuk isim ini sittu lughatin. Ada 6 lughat, ada 6 ungkapan. Ya, jadi ungkapan untuk isim ini ada 6 ungkapan. Pertama adalah bidhammil hamzati fismin wa bikasriha. Jadi membammahkan hamzah pada ism dan mengkasrohkannya. Artinya apa? Bisa usmun, bisa ismun. 2. Ya, jadi lughah ism ini ada 6, kata Syarih di sini, kata Imam Ibnu Aqil. Pertama, yang pertama adalah ism itu bisa didhammahkan hamzanya, ismun bidhammil hamzati wa kasriha.
Berarti bacaannya, ungkapannya ataupun lafaznya bisa ismun, bisa usmun. Nih. Jadi usmuka ataupun usmi Muhammadun, ya, usmi Muhammadun atau ismi Abdul Wahid. Jadi bisa dua-dua. Bisa ismi Abdul Wahid, bisa usmi Abdul Wahid. Ini lughah yang pertama dan yang kedua. Kemudian lughah yang selanjutnya yaitu wasummun bidhammi sin wa kasriha. Berarti apa? Summun dan simmun. Ya. Sebentar, ini enggak tasydid ya. Karena kalau tasydid, misalnya beliau akan katakan ya bitasydidil mim. Jadi sumun wa simun, afwan. Sumun wa simun. Ini yang kedua dan yang ketiga, berarti 4. Sumun wa simun. Jadi kita bisa katakan sumi Abdul Wahid atau simi Abdul Wahid. Iya. Ya, jadi itu kan ada aplikasi namanya Simi ya. Jangan-jangan diambil dari sini ya. Baik. Nah, jadi 4 ya, udah 4. Tadi dia katakan ada 6. Nah, 2 lagi berarti. Wasiman bidhammi sin wa kasriha. Ya, aidan. Wasiman bidhammi sin wa kasriha aidan. Berarti suman dan siman. Jadi suman yang digunakan di dalam bait. Ya, suman yang digunakan di dalam bait tadi. Nah, jadi pas 6 ya. Jadi ada ismun, ada usmun, ada simun, ada sumun, kemudian ada simun, ada siman, ada suman. Suman atau siman? Siman. Yalah, karena enggak bertanwin kan? Ya enggak beralif lam berarti kan bertanwin. Kalau diidhofahkan ke ya mutakallim jadi gimana? Sumaya. Sumaya. Iya, Sumaya ya. Kan ada orang yang namanya Sumaya ya. Sumanya apa nih? Nama. Nama. Iya, Suman itu nama. Makanya kan tadi dikatakan lughatun fil ism. Salah satu ungkapan untuk isim gitu loh. Kayak kita begini, maksud saya kalau saya umpamakan ke dalam bahasa Indonesia, ketika Ibnu Aqil mengatakan wasuma lughatun fil ismi, sama seperti ketika saya menerangkan pigi itu salah satu bahasa untuk pergi. Jadi suma itu salah satu bahasa untuk isim gitu loh. Jadi pigi itu salah satu bahasa untuk pergi. Pernah dengar kan? Ya, maksudnya kan kita ngomongnya pigi ya, orang Medan kan ngomongnya justru pigi. Tapi kita tahu bahwa pigi adalah salah satu bahasa untuk pergi. Ya, ada pigi, ada pergi, ada pergi, kemudian ada apa lagi ya? Mungkin apalagi bahasa-bahasa sekarang ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi maksud dari OTW ya, OTW kan gitu ya. Itu bahasa Inggris ya. Nah, jadi suma ya, itu maksud dari penjelasan Ibnu Aqil, suma lughatun fil ismi, sama seperti ketika saya menerangkan pigi itu adalah salah satu bahasa untuk pergi. Ya, sama seperti itu. Jadi suma itu adalah salah satu bahasa untuk isim gitu maksudnya. Ya, lughatun fil ismi. Yang mana sebenarnya bahasa untuk isim ini ada 6. Ya, yang kita kenal cuma isim doang. Itulah yang terkenal di kita kan. Tapi sebenarnya bahasa untuk isim ini ada 6. Ada ismun, ada usmun, ada sumun, ada simun, ada suman, ada siman. Artinya Pas sama 6. isim. Iya, artinya sama. Semuanya kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia, semuanya bermakna nama. Ya, begitu. Nah, demikian. Yang di bait sekarang gimana ini? Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang digunakan. Nah, gimana, Mas? Di bait ini, Hah? artin wasuman itu alifnya bukan alif tasydid ya. Bukan. Alifnya bukan alif itlaq ya, tapi memang Alif yang alifnya dia gitu ya. gara-gara atas. Walau bisa saja kita katakan ini alif itlaq. Kalau misalkan kita anggap yang sumun ataupun simun, ya kan? Yang sumun kan ada 2 tuh, ada yang pakai alif, ada yang tidak pakai alif. Maksudnya, tapi enggak. Alif di sini bukan alif itlaq karena memang yang tersirat di sini adalah isim sahih dengan isim mu'tal. Ya, sahihul akhir sama mu'talul akhir. Berarti ini apa? Nah. Alif Alif mu'tal akhir. mu'tal akhir. Iya, alif mu'tal isim maksur. Iya, benar, isim maksur, benar. Tapi kok ada saman, suman, itu yang terakhir itu suman, siman, itu baru alif karena fathatin. Enggak. Alif itlaq. Alif Islam juga ya? Alif itlaq isim maksur. Masih maksud juga? Iya, seperti ason. Oh iya, maknan ya. Iya, maknan. Ya namanya nggak ada alif lam, nggak ada alif lam ya. Ya dia tanwin lah kan gitu. Iya. Jadi ini bukan nasab ya, ini bukan nasab. Karena kalau nasab antum mau jadikan dia sebagai apa gitu loh. Kalau kita bilang ini suman, nasab sebagai apa? Oh, iya. Ya bukan, ini bukan nasab ya. Iya, ini dianya marfu, ya marfu tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah di atas alif tersebut gitu loh.
Ya, jadi bukan nasab ini. Karena akhir dari kalimahnya bukan mim, tapi akhir dari kalimahnya adalah alif. Ya. Beda kalau ismun baru akhir kalimahnya memang mim. Ya. Sumun juga akhir kalimahnya mim. Nah, kalau yang suman itu akhir kalimahnya alif, bukan mimnya. Ya, jadi memang ini isim mu'talul akhir. Ya, isim mu'tal akhir. Nah, demikian. Jadi singkatnya ada 6 bahasa, ada ismun, ada usmun, ada simun, ada sumun, ada siman, ada suman. Ya, alifnya memang atau kalau kita pakai alif lamnya berarti ada as-suma, ada as-sima. Ya, memang ada alifnya ya. Sama kayak misalkan kita bilang al-asa, al-huda, ya sama ini. As-suma begitu. Wallahu alam. Nah, kalau dimasukkan kalau disandarkan kepada ya mutakallim berarti Sumaya Abdul Wahid. Atau Simaya Abdul Wahid. Wallahu alam. Kemudian wa yanqasimul mu'rabu aidan ila mutamakkin amkan wa huwal munsharif ka Zaidin wa Amr wa ila mutamakkinin ghairi amkanin ghairi amkana wa huwa ghairul munsharif nahwu Ahmad wa masajid wa masabih fa ghairul mutamakkin huwal mabni wal mutamakkin huwal mu'rab wa huwa qisman mutamakkin amkan ya mutamakkinun amkanu wa mutamakkinun ghairu amkana. Dan mutamakkinun amkana. Ya, mutamakkinun amkanu. Ya. Mutamakkinun amkanu karena ini yang mana nih? Wa huwa qismani tadi. Wa huwa qismani mutamakkinun amkanu. Kinun amkanu. Amkanu. Bukan amkan. Kalau amkana berarti idhafah. Oh. Sementara di sini dia bukan idhafah. Ya, bukan. Iya, bukan sifat mausuf juga. Ya, lebih tepatnya ini ya bisa juga lah sifat ya. Sifat bagi mutamakkin atau bisa juga kita katakan khobar kedua bagi qisman. Ya, tapi bisa juga kita bilang sifat bagi mutamakkin. Jadi mutamakkin lagi mutamakkin yang amkan atau mutamakkin lagi amkan gitu ya. Mutamakkin lagi amkan. Baik, ya jadi kata syarih beliau mengatakan bahwa isim mu'rab juga terbagi lagi kepada 2 bahagian yaitu ya, mutamakkin amkan ya wa yanqasimul mu'rab aidan ila mutamakkinin amkana wa huwal munsharif terbagi kepada mutamakkin yang amkan, mutamakkin lagi amkan dan yang dimaksud di sini adalah al-munsharif seperti Zaid dan Umar ya, afwan Zaid dan Amru itu bukan Umar ya ka Zaidin wa Amrin ya, itu Amr bukan Umar karena ada wawunya ka Zaidin wa Amrin wa ila mutamakkinin ghairi amkanin dan juga terbagi kepada mutamakkin ghairi yang bukan amkan ya mutamakkin yang bukan amkan. Jadi isim mu'rab itu terbagi kepada mutamakkin lagi amkan dan terbagi kepada mutamakkin yang bukan amkan. Dan yang dimaksud dengan mutamakkin yang bukan amkan itu adalah isim mu'rab yang ghairu munsharif. Mutamakkin artinya? Baik, pertanyaan bagus. Ya, namun sebelum saya terangkan apa yang dimaksud dengan mutamakkin, pertama kita harus tahu bahwa hukum asal isim itu ada 2. Ya, hukum asal isim itu ada 2, yaitu i'rab dan tanwin. Yaitu hukum asal isim. Seperti yang kita ketahui bersama. Tanwin merupakan hukum asalnya isim. I'rab juga demikian merupakan hukum asalnya isim. Jadi hukum asal isim itu ada 2, i'rab dan tanwin. Nah, kemudian jika kita lihat ke mu'jam, mutamakkin itu artinya thabit. Thabit itu berasal dari kata subut. Subut artinya tetap. Ya, seperti misalkan ketika kita katakan subutun nun, adanya nun. Ya, subutun nun, adanya nun ataupun tetapnya nun. Ya, menetapkan nun pada tanda tersebut. Ya, pada kalimat tersebut sebagai tanda yang Arabnya. Pernah dengar itu kan? Nah, kemudian kenapa isim yang kenapa isim mu'rab ini dinamakan dengan mutamakkin? Ya, dinamakan dengan mutamakkin. Artinya berarti kan mutamakkin itu tsabit karena subutnya hukum i'rab pada kalimat tersebut. Ya, subutnya hukum i'rab pada kalimat tersebut. Maksudnya kalimat yang mu'rab. Makanya mutamakkin itu adalah mu'rab. Ya. Isim mutamakkin adalah isim mu'rab. Maksudnya apa? Karena subutnya i'rab padanya.
Lalu ketika dikatakan amkan, sudahlah dia subut i'rab, dia subut pula tanwin. Ya. Jadi mutamakin amkan lebih lagi gitu ya. Jadi mutamakin lagi amkan lebih lagi gitu loh. Jadi subutnya mutamakin, subutnya i'rab, amkan subutnya tanwin gitu loh. Jelas? Iya, i'rab dan tanwin. Jadi ketika dikatakan mutamakin karena subutnya i'rab pada isim tersebut. Subutnya i'rab pada isim tersebut mutamakin. Nah, ketika dia subut tanwin pada dirinya, maka dikatakanlah amkan lebih lagi. Jadi sudahlah mutamakin kemudian dia amkan. Ada yang mutamakin subut i'rab tapi tidak amkan. Maksudnya apa? Tidak subut padanya tanwin, atau dengan kata lain begini, ya. Wa yanqasimul mu'rab ila, kan gitu ya. Wa yanqasimul mu'rab ila subutil i'rab, kan gitu ya. Ila subutil i'rab wa subutit tanwin. Wa yanqasimu ila subutil i'rab wa ghairi subutit tanwin, begitu. Ya, jadi itulah kira-kira makna aslinya. Wa yanqasimul mu'rab aidan ila mutamakkinin amkana wa ila mutamakkinin ghairi amkana. Ya, sama seperti ungkapan kita tadi. Ila subutil i'rab wa subutit tanwin wa ila subutil i'rab wa ghairi subutit tanwin. Kalau misalkan Ahmad itu amkan apa mutamakkin? Kalau misalkan apa? Ahmad itu berarti mutamakin ghairu amkan. Oh, iya Pak. Ya, Ahmad itu mutamakin, kenapa? Subutul i'rab. Ya, karena pada kalimat Ahmad subutul i'rab. Lakin ghairu subutit tanwin, berarti amkan ghairu mutamakin. Sementara kalau yang kedua-duanya subut pada sebuah isim, berarti isimnya mutamakin lagi amkan. Sudahlah mutamakin lagi amkan. Muhammadun. Seperti Muhammadun. Subutul i'rab padanya berarti mutamakin. Subutut tanwin padanya berarti amkan. Jadi mutamakin lagi amkan. Sementara yang satunya mutamakin tapi tidak amkan. Jadi yang satu Yang mutamakin ada dua, ada i'rab sama tanwin. Bukan. Isim apa namanya? Isim mu'rab itu ada dua, atau isim mutamakin itu ada dua. Ya, isim. Jadi itu sebenarnya mutamakin nama lain untuk mu'rab. Ya, mutamakin nama lain untuk mu'rab. Isim mu'rab ataupun isim mutamakin itu terbagi kepada dua. Amkan sama ghairu amkan, gitu ya. Amkan sama ghairu amkan. Yang dimaksud dengan amkan adalah munsharif, dan yang dimaksud dengan ghairu amkan adalah ghairu munsharif. Iya, ghairu amkan, tapi tetap mutamakin. Kenapa kita bilang dia mutamakin? Subutul i'rab. Ya, jadi seperti yang sudah kita terangkan dari sebelumnya, hukum asal isim itu kan dua, subutul i'rab sama subutul tanwin. Tetapnya i'rab dan tetapnya tanwin. Nah, sangki tetapnya kita namakan dengan mutamakin. Ya, seperti tidur mutamakin gitu ya. Kan masih ingat kan mutamakin? Iya, jadi mutamakin kokoh gitu ya, tetap gitu. Nah, kenapa kita bilang dia kokoh? Karena subutul i'rab, tetapnya i'rab pada dirinya. Dan kenapa kita bilang amkan? Ya, karena tetapnya tanwin. Dan kenapa di sini kita menggunakan bentuk tafdil kan gitu ya pada amkan? Karena nggak mungkin lagi dibilang mutamakin dan mutamakin. Nggak mungkin kita namakan mutamakin. Jadi karena yang satu sudah menggunakan mutamakin, maka yang satunya digunakan bentuk tafdilnya amkan. Jadi mutamakin lagi amkan. Nah, amkan di sini karena adanya ketetapan lain yang ada pada dirinya. Jadi karena lebih, ya karena dia lebih, maka dibilanglah amkan. Kelebihannya apa? Subutut tanwin. Yang satu tidak punya kelebihan, makanya ghairu amkan, cukup mutamakin doang. Jadi saat hanya ada satu ketetapan pada suatu isim, maka dia namanya mutamakin. Tapi saat ada dua ketetapan, maka amkan, ya dilebihkan dia, amkan. Jadi makanya mutamakin lagi amkan, gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ya pertama yang antum harus perlu ketahui supaya agar paham bahwa hukum asal isim itu dua, i'rab dan bina. Di mana kedua-duanya ini harus tetap pada isim. I'rab dan tanwin, afwan. Ya, i'rab dan tanwin. Hukum asal isim itu i'rab dan tanwin. Jadi saat tetap i'rab pada sebuah isim, maka dia dinamakan mutamakin, tetap, kokoh, kan gitu ya. Jadi saat tetap hukum i'rab pada sebuah isim, maka dia dinamakan mutamakin. Dan saat tetap tanwin pada sebuah isim, tetap ya, artinya selalu ada tanwin itu pada sebuah isim, maka dinamakanlah dia amkan. Jadi isim yang mu'rab lagi bertanwin, ya, isim yang mu'rab munsharif
itu disebut dengan mutamakin amkan. Sama seperti ketika kita mengatakan mu'rab munsharif, mu'rab yang bertanwin. Kemudian isim yang dia tetap i'rab padanya namun tidak tetap tanwin padanya, tidak ada tanwin padanya, maka kita namakan dengan mutamakin ghairu amkan. Sama dengan seperti kita mengatakan mu'rab ghairu munsharif. Ya sama aja sebenarnya begitu ya. Itu masalah perbedaan istilah saja. Yang satu ngomongnya mu'rab munsharif, yang satu ngomongnya mu'rab munsharif dan mu'rab ghairu munsharif, yang satu ngomongnya mutamakin amkan dan mutamakin ghairu amkan. Mafhum sampai di sini? Nah, ini masalah istilah yang ada di mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi istilah mu'rab dan bertanwin disebut mutamakin amkan. Istilah mu'rab yang ghairu munsharif disebut dengan mutamakin ghairu amkan. Ya, ini masalah istilah saja. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kalau kita bingung apa korelasi mutamakin dengan mu'rab, maka seperti yang saya terangkan tadi, mutamakin itu artinya sabit. Dan kenapa dibilang sabit? Ya karena memang subutul i'rab pada dirinya dan subutut tanwin pada dirinya. Wallahu a'lam. Jelas? Ya ikhwah. Baik. Ya jadi kemudian kesimpulannya ya seperti di sini contoh ya, Ahmad, masajid dan masabih, maka ini adalah mutamakin ghairu amkan. Jadi berarti apa? Mu'rab ghairu munsharif. Ya. Tapi tetap mu'rab ya. Jangan katakan ini mabni karena banyak yang paling beranggapan bahwa Ahmad, masajid itu mabni. Ya ini bukan mabni, ini mu'rab, mutamakin. Isim ini mutamakin tapi ghairu amkan. Ya. Subutul i'rab pada dirinya tapi ghairu subutit tanwin pada dirinya. Apa tadi contohnya? Ahmad. Ahmad. Iya. Ini kan beda sama Muhammad. Iya. Kalau Muhammadun mutamakin amkan. Nah, kalau ini Ahmad mutamakin ghairu amkan gitu loh. Ya, jelas sampai di sini? Nah, jadi jangan katakan Ahmad ini mabni. Ya, jangan katakan mabni, mu'rab ya. Kalau mu'rab benar, tapi jangan katakan Ahmad ini mabni. Karena dia apa? Karena dia mutamakin. Makanya kita nggak bilang dia mabni. Kenapa kita bilang dia mutamakin? Subutul i'rab padanya, kan begitu. Kemudian yang kedua, fa ghairul mutamakin, ya. Lalu ghairul mutamakin itu adalah istilah lain untuk mabni. Nah, jadi untuk yang mabni kita katakan ghairul mutamakin. Kenapa? Ya karena ghairu subutul i'rab. Tidak tetap i'rab padanya. Kan gitu. Tidak ada i'rab pada kalimah mabni. Nah, makanya kita namakan ghairul mutamakin. Ya. Jelas? Jadi fa ghairul mutamakin huwal mabni. Adapun istilah lain untuk ghairul mutamakin adalah al mabni. Jadi ya sama aja sebenarnya. Ini masalah istilah ya. Iya, beda istilah. Tapi ini perlu kita kenali supaya nanti kita nggak bingung. Ini apa? Istilah apa ini kan gitu. Oh, rupanya ternyata ghairul mutamakin itu adalah istilah lain untuk al-mabni. Tapi kenapa dibilang al-mutamakin? Maka korelasinya adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Karena mutamakin itu artinya sabit. Dan kenapa dibilang sabit? Ya karena subutul i'rab. Ya kan begitu. Nah, adapun ghairul mutamakin berarti ghairu subutil i'rab pada dirinya. Wallahu alam. Nah, kemudian wal mutamakin huwal mu'rab. Nah, berarti mutamakin huwal mu'rab. Jadi ghairul mutamakin huwal mabni, al mutamakin huwal mu'rab. Wal mutamakin qisman. Dan yang mutamakin ini terbagi lagi kepada dua. Mutamakin amkan, mutamakin ghairu amkan. Wallahu alam. Dan kayaknya kita cukupkan aja lah satu ini ya, karena saya mau pergi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, silakan bertanya.